Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Sesungguhnya termasuk ad-dinul qayyim yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an adalah al-ilmun nafi' wal amal saleh. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Itulah yang dimaksud dari ad-dinul qayyim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskannya di dalam buku-buku beliau. Kemudian yang ingin kita bicarakan pada malam ini adalah berkaitan dengan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Apa tanda-tandanya? Apa tanda ilmu itu menjadi ilmu yang an-nafi', disifati sebagai ilmu yang bermanfaat? Coba kita tanyakan kepada diri kita, tafa'al ma'a nafsik an haqqika min alamatil ilmi nafi'. Coba tanyakan kepada diri kita yang menuntut ilmu, yang mendalami ilmu, apakah kita memiliki bagian dari ilmu yang bermanfaat itu? Apakah ada pada diri kita tanda-tanda dari ilmu yang bermanfaat itu? Di antaranya adalah yang pertama, al-amalu bih, mengamalkan ilmu tersebut. Karena ilmu bukan hanya sekedar maklumat yang dikumpulkan dan disimpan di dalam dada. Ilmu baru bisa dikatakan nafi' apabila nampak aplikasinya di dalam kehidupan, nampak aplikasinya di dalam diri kita, baik lahiriah maupun batin. Hati kita, anggota badan kita, sikap dan perilaku kita tercermin pada hal-hal tersebut, ilmu yang kita miliki dan ilmu yang kita pelajari. Jadi salah satu tanda dari ilmu nafi' itu adalah al-amalu bih. Kita mengamalkan atau nampak aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari, apa di dalam tingkah laku dan sikap kita. Maka seorang yang telah mendapatkan ilmu nafi' ini, ilmu yang bermanfaat ini, maka bicaranya berbeda dengan bicaranya orang-orang awam. Akhlaknya juga berbeda dengan akhlak orang-orang awam. Muamalahnya berbeda dengan muamalah orang-orang awam. Karena dia sudah menjadi naik derajatnya menjadi seorang penuntut ilmu, dan dia menuntut ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu nampak tanda-tandanya pada dirinya, pada tutur katanya. Bahasanya juga tidak pasaran. Maka kalau kita menyatakan diri kita penuntut ilmu, bahasa kita masih bahasa pasaran, ya, kata-kata kita masih kata-kata yang biasa digunakan oleh orang-orang yang di pasar atau orang-orang awam, maka yang menunjukkan ilmu tersebut belum menjadi ilmu yang nafi'. Kalau ternyata muamalah kita nggak ada bedanya dengan muamalah orang-orang awam, bahkan lebih parah lagi, ini mungkin kita perlu mempertanyakan ilmu yang kita peroleh, yang kita pelajari, apakah itu menjadi ilmu yang nafi'? Karena ilmu baru bisa menjadi dikatakan nafi', baru bisa menjadi ilmu yang nafi', yang bermanfaat, jika nampak aplikasinya di dalam kehidupan kita. Maka muamalahnya juga berbeda dengan muamalah orang-orang awam. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi 3 tingkatan: awam, penuntut ilmu, dan alim. Yang paling berhampiran kedudukannya adalah penuntut ilmu dan awam. Penuntut ilmu dan awam. Karena bisa saja seorang yang berada di derajat penuntut ilmu, dia jatuh ke bawah menjadi derajat seorang awam. Nah, demikian Ibnu Fiddin. Maka seorang penuntut ilmu harus menjaga sikapnya dan mengaplikasikan ilmunya, hingga ilmunya itu bisa menjadi ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat apabila dia amalkan.
akhlaknya jadi berbeda dengan akhlak orang-orang awam. Demikian juga semangatnya menuntut ilmu berbeda dengan semangat orang awam. Orang awam juga menuntut ilmu, tapi tentu berbeda hausnya akan ilmu dengan orang awam. Nah, demikian akan kejadiannya azan ya Allah wa iyyakum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara alamat ilmu yang bermanfaat adalah karahiyatu tazkiyah wal madah wa takabbur 'alal khalqi. Dia benci tazkiyah, yaitu meninggikan diri sendiri, menyanjung diri sendiri. Wal madah, dia benci pujian. Wa takabbur 'alal khalqi, dan dia tidak sombong kepada orang lain. Ini alamat ilmu nafi'. Ya, ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang membuat seorang itu menjadi rendah diri. Artinya apa? Merendah, tawadhu. Makin tinggi ilmunya makin merunduk, seperti ilmu padi. Dia makin berisi makin merunduk. Ini tanda ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau semakin belajar dia semakin sombong, ini tandanya ilmu yang dituntutnya itu tidak menjadi ilmu yang nafi'. Jadi salah satu tanda ilmu nafi' adalah membuat orang itu lebih tawadhu, lebih tunduk, lebih menghormati orang lain. Ya, lebih menghormati orang lain. Ya, lebih memahami orang lain. Tidak sebagaimana orang awam yang mungkin dia tidak bisa memahami dan merendahkan orang lain. Ini adalah sikap kibar, sombong. Karena sombong itu, kata Nabi, salah satu tandanya adalah ghamtun-nas, suka merendahkan orang lain, menihilkan orang lain, menisbihkan orang lain. Ya. Nah, ini kalau yang melakukannya orang awam mungkin itu bisa dimaklumi. Tapi kalau yang melakukannya seorang penuntut ilmu, maka ya perlu dipertanyakan apakah ilmu yang dituntutnya itu atau ilmu yang diperolehnya itu merupakan ilmu yang nafi atau justru sebaliknya. Apalagi bagi seorang alim. Nah, demikian. Jadi seorang itu hendaklah dia merunduk. Artinya apa? Semakin tinggi ilmunya, semakin banyak yang diketahuinya, maka dia semakin apa? Semakin santun. Ya, dia semakin tawadhu. Dia semakin merendah. Ya, dia semakin merendah. Dia semakin sayang. Ya, kepada siapa? Semakin kasihan kepada orang lain yang mungkin belum mendapatkan nikmat ilmu itu. Ya, maka dia berkeinginan untuk mengangkat atau memberantas kejahilan atas dirinya dan atas orang lain. Salah satu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah a'lamun nasi bil haqq wa arhamuhum bil khalq. Salah satu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka adalah orang yang paling tahu tentang kebenaran, tentang al-haq, karena mereka adalah orang yang paling dekat dengan Al-Quran dan hadis, dengan dalil-dalil nas-nas syar'i, dan mereka adalah orang yang paling rahim, yang paling sayang, ya, yang paling punya rasa kasihan, ya, kepada orang lain, kepada sama makhluk. Ikhwani fillah azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Jadi sebagai penuntut ilmu jauhilah sikap sombong, merendahkan, ya. Belum apa-apa sudah apa? Sudah memvonis kanan kiri muka belakang. Ya, sudah mencap bulan begini, bulan dan seterusnya. Tembak kanan, tembak kiri, pukul kanan, pukul kiri. Nah, ini bukan ciri penuntut ilmu ini. Kadang-kadang orang melakukan itu karena ya itu tadi. Ya, kementahan ilmunya masih mentah, belum menjadi ilmu yang nafi. Jadi wajar kalau ya sikapnya seperti itu. Jadi jadilah kita seorang penuntut ilmu yang benar, ya, yaitu seorang yang semakin berisi, semakin banyak yang kita ketahui, semakin sadar kita akan kerdilnya kita, kecilnya kita, dan ya kurangnya ilmu kita. Nah, demikian. Bukan orang yang merasa puas dengan sedikit yang dia miliki, kemudian apa? Kemudian dia menggunakan itu untuk menyombongkan diri di hadapan orang lain. Ya, salah satu penyebab terhalangnya berkah ilmu adalah menuntut ilmu agar ya pandangan orang lain tertuju kepadanya. Nah, demikian. Mencari perhatian makhluk atau mencari keredaan dari makhluk. Jadi salah satu tanda dari ilmu yang nafi itu adalah karahiyatu tazkiyah wal madah wa takabbur 'alal khalqi. Dia tidak suka tazkiyah, yaitu meninggikan diri sendiri. Dia tidak suka madah, pujian. Ya, kemudian dia tidak suka juga at-takabbur 'alal khalqi, bersikap sombong
takabur kepada orang lain. Yang ketiga, takasuru tawadhu'ika kullama izdadta ilman. Semakin banyak ya tawadhu'mu, ketundukanmu ya kepada sama, semakin bertambahnya ilmumu. Sebagaimana kita katakan tadi, ya bahwa semakin banyak ilmu seharusnya kita semakin apa? Semakin tawadhu, ya semakin merendah, semakin menghargai orang lain. Ya semakin kita apa? Memahami dan bisa memaklumi. Karena jarang itu orang yang bisa memaklumi orang lain dan bisa memahami dan bisa menerima udzur dari orang lain. Qanifiddin azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Baik, yang keempat, al-harabu min hubbi tara'us wasyuhrah wad dunya. Dia menghindar dari hubbut tara'us, yaitu cinta untuk menjadi yang apa namanya? Yang di atas. Ya, maunya yang paling atas. Ya, memimpin. Nah demikian. Wasyuhrah, popularitas dan dunia serta materi dunia. Dia jauhkan dirinya dari keinginan-keinginan seperti itu. Keinginan untuk apa? Menjadi yang paling di atas, keinginan untuk menjadi yang paling populer, popularitas, dan keinginan untuk mengejar materi duniawi. Nah itu salah satu tanda ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang membuat seorang itu menghindar dari kecintaan-kecintaan kepada faktor-faktor duniawi ini. Kemudian yang kelima, ikhwan fillah, hajru da'wal ilmi. Ya, hajru da'wal ilmi, yaitu dia mengklaim dirinya yang paling alim. Nah, salah satu tanda ilmu yang bermanfaat adalah dia meninggalkan da'wal ilmi. Dia mengklaim dirinya yang paling alim, tidak ada yang lebih alim daripada dia. Nah, ini merupakan ya kita katakan musibah orang yang diberi nikmat. Yaitu dia suka mengklaim. Ya, bayangkan Nabi Musa, Nabi Allah, Nabi Musa alaihi salam dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala ketika ada yang bertanya, siapakah orang yang paling alim? Maka dia menjawab, ya, saya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada nabinya. Allah memberikan wahyu kepada beliau bahwa di sana ada orang yang lebih alim daripada dirimu. Ya, ternyata yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Khadir. Ya, maka karena Nabi Musa adalah seorang penuntut ilmu yang sejati, ya beliau bersegera untuk apa? Menemui dan mencari Nabi Khadir yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih alim daripada beliau. Nah, ini adalah teguran. Ya. Imam Al-Bukhari membuat bab ya di dalam sahihnya yang mengatakan bahwasanya apabila ditanya tentang siapakah yang paling alim, maka dia serahkan ilmunya kepada Allah. Dia katakan apa? Allahu a'lam. Janganlah dia mengklaim saya lah yang paling alim. Siapa lagi? Ya kalau bukan saya. Itu Nabi. Ya Nabi Allah. Ya, tentu saja kalau seorang Nabi ditanya siapakah yang paling alim, bukankah dia akan mengatakan saya? Nah demikian ya, tapi itu merupakan teguran ya dari Allah Subhanahu wa taala supaya seorang itu janganlah dia mengklaim ya bahwasanya dialah yang paling alim di atas muka bumi. Nah demikian ya. Jadi hajru da'wal ilmi, hendaklah dia meninggalkanlah klaim-klaim seperti ini. Demikian ya. Karena itu merupakan salah satu tanda dari apa? Kecerobohan, kesombongan ya, dan tidak adanya tawadhu. Yang keenam, Isa'atu dhanni bin nafsi wa ihsanuhu bin nas wa tanazzuhan 'anil wuqu'i bihim. Isa'atu dhanni bin nafsi. Ya, dia berburuk sangka kepada dirinya dan berbaik sangka kepada orang lain agar dia terhindar dari apa? Dari mencela dan merendahkan orang lain. Nah, seorang penuntut ilmu harusnya dia apa? Menunjuk kepada dirinya, bukan menunjuk orang lain. Itu tanda seorang penuntut ilmu. Ya, dia sadari kekurangan dirinya daripada dia terus-menerus meneropong kesalahan orang lain. Dia bawakan perkataan orang lain kepada sebaik-baik maksud dan sebaik-baik arti. Tidak dibawakan kepada makna-makna yang negatif. Sebaliknya,
Dia anggap kesalahan ada pada dirinya. Mungkin dia keliru bicara, mungkin dia keliru berkata, dan dia lebih mengutamakan al-afu, yaitu permohonan maaf, daripada menghukum ataupun memvonis. Ini tanda dia memiliki ilmu yang bermanfaat. Berapa banyak sekarang ini penuntut ilmu yang doyannya itu memvonis orang lain. Nah, tiba giliran dia salah minta maaf berat, rujuk kepada al-haq, apalagi. Nah, ini tandanya ilmunya belum menjadi ilmu yang nafi. Ya, senangnya ya memvonis orang lain. Nah, begitu dia salah, nggak mau kena vonis, berusaha mencari pembenaran, dan kalaupun ternyata salah nggak mau rujuk. Demikian, dia lebih suka menuntut apa yang ada dari orang lain dan tidak bisa memberi apa yang ada pada dirinya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakum. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa yang paling selamat itu adalah al-afu daripada apa? Al-hukmu. Ya. Kesalahan di dalam memberi maaf itu lebih baik daripada kesalahan di dalam memberi hukum. Ikhwan fillah. Oleh karena itu janganlah seorang penuntut ilmu itu tasarruf bil hukum. Ya, tergesa-gesa. Ya, terburu-buru di dalam menjatuhkan hukum. Dia harusnya orang yang lebih arif, lebih bijaksana, dan lebih hati-hati. Ya, orang yang tasarruf di dalam menjatuhkan hukum, vonis kanan, vonis kiri, tembak kanan, tembak kiri, pukul kanan, gol, itu orang awam. Tidak ada pertimbangan apa-apa. Tidak ada wara, tidak ada sabar, tidak ada ilmu. Wajar kalau orang awam, ya orang awam ya kita katakan orang yang tak mengerti ilmu, ya dia tanpa beban, dia lontarkan vonis kanan, vonis kiri kan begitu ya. Fulan dikatakan begitu, itu orang awam. Bagi seorang penuntut ilmu, apalagi ulama, ya dia pikirkan, ya dia harus bersikap bijak, hakim, halim, dan beberapa sifat yang disebutkan oleh para ulama yang menjadi syarat seorang itu boleh menjatuhkan hukum jarah dan takdir. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakum. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan tidak bisa diterima jarah dan takdir dari orang yang tidak memiliki hilm, yaitu kesantunan. Syarat seorang itu boleh diterima perkataannya di dalam jarah dan ta'dil, yaitu dalam hukum adalah dia memiliki sifat hilm. Ya, coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana ilmu beliau, kesantunan beliau di dalam memberikan putusan. Ya, di dalam memberikan putusan. Hingga di dalam mengoreksi, dalam menasihati, kadang-kadang beliau tidak langsung tunjuk hidung. Beliau kadang-kadang menyamarkan orang yang dinasihati. Nah, itu menunjukkan kesantunan beliau di dalam memberikan satu pengarahan dan hukum. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dia harus berburuk sangka kepada dirinya. Jangan berburuk sangka kepada orang lain. Karena Tuhan anil wuqu'i bihi, maka dia tidak mendolimi orang lain. Azan ya Allah wa iyyakum. Apalagi seorang dai, seorang penyampai ilmu yang memberikan ilmu, yang menyampaikan ilmu kepada orang lain, dia harus menjauhi sikap sebelum. Ya, Nabi berpesan kepada Mu'adz, ya, ittaqu da'watal mazlum. Hindarilah doa orang yang terzalimi. Ya, fa innahu laisa bainahu wa bainahu hijab. Karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia harus bersikap santun. Nah, demikian. Jadi salah satu tanda ilmu yang bermanfaat adalah ya dia memiliki akhlak. Dia memiliki adab yang baik dan terpuji. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah kita katakan 6 ya tanda-tanda yang disebutkan di dalam buku Hilya Talibul Ilmi tulisan Syekh Bakar Abu Zaid berkaitan dengan tanda ilmu yang bermanfaat. Nah, kita selaku penuntut ilmu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala pilih kita menjadi di antara hamba-hambanya yang bersemangat untuk menuntut ilmu, punya ghirah, punya keinginan untuk menuntut ilmu. Ya, coba kita ya tepuk dada, tanya selera. Ya, apakah ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita tuntut ini telah menjadi ilmu yang nafi'? Ya, mana kita minta di dalam setelah salat, ya Allahumma kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, amal yang diterima, amalan mutaqabbalah, dan rezeki yang halalan thayyibah.
Nah, apakah ilmu yang kita minta itu benar-benar sudah menjadi ilmu yang bermanfaat atau belum? Nah, itu akan nampak ya di dalam diri kita, atau akan ada pembuktiannya di dalam amal kita sehari-hari. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Dan di antara zakatul ilmi, ilmu itu ada zakatnya. Ya, kita dapat ilmu. Ilmu itu seperti nikmat, seperti rezeki. Ya, seperti kita peroleh harta. Harta adalah nikmat dan harta ada zakatnya. Ilmu ada zakatnya juga. Apa zakat ilmu? Zakat ilmu adalah shadi'an bil haq, menyatakan yang benar. Dia tidak takut laumata laim, celaan orang-orang yang suka mencela. Ini zakat ilmu. Seorang penuntut ilmu harus berani menyatakan yang benar. Ammaran bil ma'ruf, nahha'an 'anil munkar. Dia harus berani amar ma'ruf nahi munkar. Tentunya dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang syar'i, cara-cara yang hikmah. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu salah satu syaratnya adalah harus dilakukan dengan cara yang benar, cara yang syar'i. Salah satunya adalah dengan hikmah. Muwazinan bainal masalih wal madar, dengan menimbang antara maslahat dan mudarat. Nasiran lil ilmi, dan salah satu zakat ilmu itu adalah menyebarkan ilmu. Dia tidak berkeberatan apabila diminta untuk mengajari seseorang, atau untuk diminta ilmunya, untuk mengajarkan ilmunya. Ini merupakan zakat ilmu. Dia harus bersedia. Ya, Rasulullah SAW mengatakan balighu anni walau ayat. Man su'ila an ilmin faqatamahu aljamahu Allahu binijanin minan nar yaumil qiyamah. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, kata Nabi. Itu kewajiban orang yang sudah mengetahui walaupun satu ayat. Falyuballigh ash-shahidu minkumul ghaib. Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Dan ada ancaman dari Rasulullah barang siapa ditanya tentang ilmu atau diminta tentang ilmu, lalu dia sembunyikan, artinya dia berkeberatan, maka bagaimana? Uljima bilijanin minan nar yaumil qiyamah. Dia akan diikat dengan tali kekang dari api neraka pada hari kiamat. Ini adalah ancaman orang-orang yang menyembunyikan al-ilm. Dia harus nasiran bil ilmi. Itu zakat ilmu. Kemudian hubbun nafa. Zakat ilmu adalah hubbun nafa, yaitu dia suka untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, bagaimana Nabi kalau beliau melihat ada satu peluang untuk menyampaikan manfaat kepada orang lain, maka beliau sampaikan. Kadang-kadang beliau pancing dengan pertanyaan. Habis sholat itu sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau memancing para sahabat dengan pertanyaan. Ya, yang mana tentunya jawabannya beliau lah yang akan menjawabnya. Nah, demikian. Ini adalah salah satu tanda hubbun nafa. Semangat untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Nabi mengatakan, ya, man istata'a yanfa'ahu falyanfa'hu. Barang siapa yang mampu, yang bisa untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah dia berikan manfaat kepada saudaranya tersebut. Nah, demikianlah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, untuk pertemuan kita pada malam ini, insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.